Alright guys, kali ini kita akan bahas alasan dibalik lebih mahalnya game Switch dibandingkan harga game platform lain seperti PS, Xbox, atau PC. Kalau misalnya ada game yang rilis di semua konsol secara bersamaan, kemungkinan besar harganya di Switch akan lebih mahal daripada di konsol lain. Terus game-game Switch itu kok stabil banget? Lama turunnya. Misalnya Zelda Breath of the Wild saja dari semenjak rilis 2017, harga gamenya cuma berkurang 50.000. Nah, bagi kamu yang mau tahu alasannya, yuk cari tahu di video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dede Kurniawan. Sebelum kita lanjutkan video ini, buat kamu yang belum subscribe, ada baiknya kamu subscribe dulu, biar channel ini bisa berkembang. Saya ingatkan dulu, video ini akan cukup panjang, jadi mungkin sebaiknya kamu ditemani segelas kopi sambil mendengarkan ocehan saya. Oke guys, without further ado, langsung aja kita masuk ke alasan pertama. Histori dan reputasi yang baik. Tidak bisa dipungkiri kalau Nintendo memiliki nama yang cukup besar di industri game semenjak tahun 1889. Belum lahir mungkin kalian, saya juga belum lahir waktu itu. Sejak 133 tahun lalu, Usajiro Yamauchi sudah mulai menggarap Nintendo melalui permainan kartu. Dan siapa sangka Nintendo dapat berkembang menjadi perusahaan game terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Banyak dari kakek nenek, orang tuamu, atau saudara-saudara tua kamu mungkin sudah lebih dulu menikmati masa-masa indah bersama salah satu video game Nintendo di masa lalu. Dan saya termasuk orang yang menjadi korban Nintendo Entertainment System atau NES, dimana saya pernah nangis habis-habisan ke orang tua karena teman-teman sekolah saya banyak yang punya Nintendo. Dan saya juga mau punya, nggak ingin nitip dan nyewa doang. Akhirnya saya minta untuk dibelikan dan inilah yang membuat masa kecil saya lebih berwarna. Bersama Mario dan Luigi, ada juga Tank 1990, Bomberman, Huyens, dan game tembak-tembakannya setiap hari. Tapi saya nggak pernah merasa bosan. Duh, curhat guys. Bagaimanapun, Nintendo lah yang pertama kali mengenalkan saya pada permainan digital. Nah, kenapa saya cerita panjang lebar? Karena ini sangat berpengaruh untuk kesuksesan Nintendo saat ini. Story-nya di masa lalu dapat membuat orang-orang merasa yakin membeli konsolnya. Nintendo yang dikenal sangat inovatif pada konsolnya yang lebih berfokus pada entertainment daripada kemampuan komputasi ini, meninggalkan bekas mendalam pada hati penggunanya, menyebabkan kamu atau bahkan orang tuamu merasa yakin bahwa konsol ini akan tetap memberikan pengalaman hiburan keluarga yang baik meskipun generasi sudah berganti. Jadi histori dan reputasi yang luar biasa Nintendo ini masih melekat sampai saat ini. Walaupun dia pernah disaingi konsol-konsol lain, tapi kalau masalah inovasi dan gameplay, Nintendo jagonya. Alasan kedua, angka penjualan konsol yang terus meningkat. Angka penjualan konsol mereka masih tetap meningkat. Nintendo pun mengumumkan bahwa pertanggal 18 Desember 2021, konsol mereka sudah terjual 100,72 juta unit. Ini sudah hampir menandingi penjualan Nintendo Wii yang sudah terjual 101,63 juta unit. Dan kalau melihat prospek dari Nintendo Switch, saya memperkirakan Switch dapat mengalahkan angka penjualan konsol legendaris PS2 yang telah terjual 157,68 juta unit. Konsol dan game tentu harus berjalan berdampingan. Ketika konsol mereka masih laku keras di pasaran, tampilan dan fitur inovatif yang dibalut hybrid konsol membuat Switch sangat dicintai penggunanya. Selama itulah mereka dapat bertindak apa saja terhadap game-gamenya, karena game akan mengikuti penjualan konsol. Mereka sangat percaya diri dan pasti mereka memiliki data kenapa mereka berani sekali mengambil tindakan mempertahankan harga. Biasanya nih kalau kita lihat, developer akan menurunkan harga untuk menarik kembali minat pembeli. Nah, kalau konsol dan game eksklusif mereka masih laku keras di pasaran, ya mungkin mereka nggak punya alasan untuk turunkan harga. Alasan ketiga, game eksklusif. Dikutip dari laman GameRot, berikut ialah 10 game terlaris di Switch pertanggal 30 September 2021.
Dari data tersebut kita dapat mengerti bahwa game first party lah yang paling laris. Dan memang kalau kita amati sejujurnya yang harganya mahal-mahal dan susah turun itu game-game eksklusif, unik dan first party yang dimiliki Switch. Ini disebabkan ya karena tidak tersedia di konsol lain. Jadi nggak ada tekanan dari kompetitor agar Switch menurunkan harga. Ya namanya bisnis tidak mengenal rasa iba pada kaum-kaum yang kiri. Mereka hanya berpikir seperti pembisnis pada umumnya, menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun terkadang mereka kasih diskon sesekali, misalnya pada Black Friday, tapi itu pun diskonnya 40%, misalnya dari $60 ke $41. Ya lumayan lah daripada nggak ada. Sementara game-game third party Switch itu saya amati turunnya ya cenderung lebih cepat memang. Alasan keempat, minat konsumen. Kamu sering mengeluh bahwa game Switch mahal. Alih-alih memilih untuk meninggalkan Switch, tapi justru kamu berusaha membelinya meskipun harganya mahal. Itu artinya kamu meyakini bahwa game mereka memang layak dihargai segitu. Ketertarikan kamu pada game-game Switch ini juga menjadi penyebabnya. Mereka tentu melakukan riset terhadap minat orang membeli game mereka. Saat angka penjualan game fisikal dan digital tetap stabil dan bahkan naik sekalipun dihargai lumayan tinggi. Itu artinya dari 5 tahun semenjak rilis, game-game eksklusif Switch tetap laris secara digital maupun fisikal. Jadi mereka merasa tidak perlu menurunkan harga karena angka penjualan masih tetap stabil. Sementara orang-orang menginginkan game mereka dan orang-orang tidak memiliki alternatif lain kecuali membeli dari mereka. Ya cuma ada di Switch itu. Data 2018 saja lebih dari 50% pemilik Switch membeli Mario Kart Deluxe. 55%-nya pemilik Switch membeli Zelda dan 60% membeli Super Mario Odyssey. Dan angka itu kemungkinan terus naik sampai tahun ini. Apalagi sekarang game first party Switch sudah makin banyak aja dan semuanya menggoda. Alasan kelima, tidak adanya kompetitor. Dari semenjak rilisnya, nampaknya Switch belum memiliki kompetitor pada konsol game handheld. Sony juga nampaknya belum berminat merilis kembali konsol hybrid mereka seperti PSP. Microsoft ada rencana tapi nggak tahu kapan. Dan kalau kamu berpikir portable handheld PC seperti One X Player, iNeo, atau Steam Deck yang akan hadir dapat menjadi pesaing mereka, maka kamu salah besar karena segmen mereka berbeda. Switch memiliki ekosistem yang mereka miliki sendiri. Sementara PC tentu ekosistemnya berasal dari banyak platform. Misalnya kalau kamu download aja game PC ini kan bisa dari Steam, bisa dari Blizzard atau macam-macam. Dan beda halnya dengan Switch yang kamu cuma bisa download gamenya lewat eShop. Ya udah nggak ada cara lain kecuali kamu pakai Switch CFW, tapi itu kan ilegal. Alasan keenam, biaya produksi cartridge lebih mahal. Biaya pembuatan game Nintendo Switch lebih tinggi daripada biaya pembuatan game PS atau Xbox. Karena biaya pembuatan cartridge yang digunakan Switch itu lebih mahal daripada disk Blu-ray. Artinya dibutuhkan lebih banyak uang untuk membuat cartridge yang digunakan sebagai CD untuk memainkan game di Nintendo Switch. Sementara Blu-ray disc tidak membutuhkan banyak biaya dan game dapat dimuat dengan mudah. Jadi mereka terjangkau. Kalau kita compare 50GB Blu-ray disc sama dengan 8GB cartridge. Semakin besar kapasitas storage yang dibutuhkan game, maka semakin mahal pula harga game fisikalnya. Jadi nggak heran kalau kamu lihat game fisikal Switch masih dijual 200 ribuan, sementara digitalnya sudah didiskon $2 atau sekitar 30 ribuan. Kalau harga game fisikal Switch mahal karena cartridge, lalu kenapa harga digitalnya juga tetap tinggi? Bukankah digital tidak membutuhkan cartridge? Ini disebabkan Nintendo ingin menjaga hubungan baik dengan retail atau toko-toko yang menjual cartridge game mereka. Agar dapat tetap menjaga harga retail, maka harga digital juga harus tetap dipertahankan. Tentu saja itu hanya berlaku untuk game-game first party dari Switch. Sementara kalau kita lihat game third party Switch, misalnya contoh nih, game Plants vs Zombie itu kalau harga fisikalnya masih 400 ribuan. Sementara kalau harga digitalnya sudah dijual sekitar 215 ribu. Nah ini berbeda halnya dengan game-game first party Switch yang digital dan fisikalnya itu harganya sama-sama. Lalu mereka juga sengaja memproduksi cartridge
Switch dengan jumlah terbatas. Ini seperti uang yang bila diproduksi berlebih akan menyebabkan turunnya nilai tukar mata uang itu sendiri dan terjadilah inflasi. Nah, strategi ini juga yang coba diterapkan Nintendo. Alasan ketujuh, mengejar penjualan dengan harga penuh. Nintendo berfokus pada penjualan dengan harga penuh daripada menjual dengan jumlah banyak. Ketika sebuah game keluar dari sistem X misalnya, penjualannya itu cenderung tinggi, ada pre-order dan hanya orang-orang yang telah menunggu akan segera membeli. Sebagian besar dari total penjualan berada dalam 1 atau 2 minggu pertama. Sekitar 90% penjualan turun ketika pasar game bekas mulai banyak. Tetapi yang paling penting itu karena game baru sudah mengalihkan perhatian mereka. Nah, hal seperti ini sepertinya tidak berlaku bagi Nintendo. Mereka tidak akan menurunkan harga sekalipun game barunya telah dirilis, karena setiap game memiliki tempat dan warna yang berbeda. Yang ada kamu ingin memiliki semua game first party-nya daripada melakukan barter dengan game yang lain. Dan seperti yang saya katakan di atas, mereka sengaja memproduksi cartridge game dengan sangat hati-hati, tidak mencetak berulang kali. Ini untuk menjaga harga bekas juga tetap stabil. Alasan ke-8, kamu perlu Nintendo Switch. Mungkin kamu tidak sadar, tapi sejujurnya ketika kamu tetap ngeyel beli Switch meski mengetahui harganya mahal, ini menunjukkan kamu mengakui gameplay dari Switch itu asik-asik meskipun daya komputasinya lebih lemah lah dari konsol lain, dan kamu merasa memang memerlukan hiburan yang bisa kamu bawa kemana-mana dan juga sekaligus bisa menjadi hiburan keluarga. Karena Switch ini di satu sisi dapat dijadikan teman seorang introvert dan di sisi lain dapat dijadikan teman bagi kamu yang suka seru-seruan rame-rame, terutama di masa pandemi ini di mana kamu membutuhkan hiburan yang berada di dalam rumah. Alasan ke-9, tidak ada distributor resmi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kenapa game physical Switch tetap stabil? Ini juga disebabkan faktor Nintendo tidak memiliki distributor resmi di Indonesia. Harga tergantung dari eksportir yang mendatangkan game Nintendo. Kalau kita lihat, region game yang masuk ke Indonesia pun beragam, dari region Asia, Eropa, atau US. Bahkan kamu juga masih tidak bisa membuat akun eShop dengan region Asia, dan nilai harga pada eShop juga tidak ada mata uang rupiah karena memang mereka belum memasukkan distributornya ke Asia. Saat diskon Black Friday, game-game first party Switch digital maupun fisikal didiskon 40%. Tapi sayangnya kita yang di Indonesia tidak akan merasakan penurunan harga atau promo diskon game fisikal yang sama seperti region yang sudah ada distributor resmi Switch. Ini saya belum mengerti kenapa tidak ada distributor resmi Switch di Indonesia, padahal pasar Asia gede loh. Kok Switch belum masuk ke Asia ya? Sebaliknya berbeda dengan Sony PlayStation yang sudah memiliki distributor resmi di Indonesia, jadi kamu bisa langsung menikmati promo dan diskon yang diberikan di pusat. Yap, sekian dulu videonya untuk menjawab rasa penasaran kalian tentang kenapa sih game-game Switch itu mahal harganya. Dan kalau kalian suka informasi seputar Switch dan teknologi, ya jangan ragu untuk subscribe channel ini supaya channel ini juga bisa berkembang. Saya Dede Kurniawan, pamit undur diri dulu. I hope you enjoy this video and let's see ya.